lanjut ke materi kami, perkenalkan anggota di kelompok 2 ada Aquina Aurelia Ari absen 7, ada Ardistisya Zuakirani absen 8, ada Benedikta Maiswari Alia Dwi Ozora absen 11, dan ada Kalista Syifa Maulidia absen 23. Sekian dan selamat menonton. Pertama-tama sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Lahirnya Kerajaan Kediri bermula dari Raja Erlangga, seorang yang berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan. Di tengah masa kejayaannya, beliau memindahkan kekuasaannya ke wilayah Kahuripan dengan nama Panjalu dan berpusat di kota Daha. Kemudian dalam kisahnya dia memiliki dua orang putra yang saling merebutkan kekuasaannya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari pertumpahan darah antara kedua anaknya yang saling berebut kekuasaan, sang raja membagi kekuasaannya menjadi dua wilayah, yaitu bagian barat yaitu Kerajaan Jenggala dan bagian timur yaitu Kediri. Walaupun sudah dibagi kekuasaan, keduanya terus berperang karena merasa berhak atas seluruh kekuasaan Erlangga. Singkat cerita, peperangan tersebut dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Raja pertama dari kerajaan tersebut pun adalah anak dari Raja Erlangga, yaitu Sri Samarawijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Kediri menghasilkan banyak beras. Yang kedua, barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Lalu yang keempat, posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Lalu yang kelima, pajak rakyat berupa hasil bumi. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Adapun masa kejayaan Kerajaan Kediri yang paling terkenal adalah masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada 1135 sampai 1159 Masehi. Beliau juga dikenal dengan salah satu raja besar di tanah Jawa. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil mengambil kekuasaan Airlangga seluruhnya dengan mengalahkan Kerajaan Jenggala dan menyatukan Kediri. Kerajaan yang dipimpinnya juga sangat makmur, bahkan kekuasaan kerajaannya meluas hingga seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Garis keturunan Jayabaya juga menjadi pemimpin-pemimpin besar pada kerajaan setelahnya seperti Majapahit hingga Mataram Islam. Kondisi pada akhir kestabilan pemerintahan Sri Kertajaya yang menurun juga menjadi salah satu penyebab goyahnya kerajaan ini. Kondisi ini didorong juga salah satunya oleh pengurangan hak-hak kaum Brahmana oleh raja. Pengurangan hak tersebut dimaksudkan karena sang raja ingin disembah sebagai dewa. Lalu kaum Brahmana tidak terima dan lari meminta bantuan kepada Ken Arok yang merupakan pemimpin kerajaan Tumapel. Setelah penyerangan yang dilakukan oleh Ken Arok, Kerajaan Kediri mengalami kekalahan dan rajanya Sri Kertajaya lari entah kemana. Berakhirnya pertempuran tersebut juga mengakhiri sejarah panjang Kerajaan Kediri di Nusantara. Peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Kediri. Yang pertama, ada prasasti Sirah Keting yang ditinggalkan pada 1140 Masehi. Lalu ada prasasti Ngantang yang ditinggalkan pada 1135 Masehi. Ada juga prasasti Jaring yang ditinggalkan pada 1181 Masehi. Selanjutnya ada prasasti Kamulan yang ditinggalkan pada 1194 Masehi. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan yang dianut masyarakat Kerajaan Kediri bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri yang berupa arca, candi, dan lain sebagainya. Gura dan Tondo Wongso adalah beberapa candi bercorak Hindu yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kediri. Dan dari peninggalan tersebut pula banyak diketahui jika masyarakat mayoritas tempat pada saat itu merupakan meluk agama Hindu Siwa. Lalu yang kedua ada kehidupan politik. Raja Bameswara menerapkan penggunaan lencana kerajaan sebagai simbol yang berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit. Lencana kerajaan tersebut dinamakan Chandra Kapala. Peperangan adalah cara berpolitik yang sering dilakukan dalam perebutan kekuasaan di Kediri. Hingga pada era Jayabaya banyak terjadi perubahan dan menuntun Kediri mencapai masa kejayaan dan dapat dilihat dari kemakmuran kehidupan masyarakat pada saat itu. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat setempat pada masa dipimpin oleh Kerajaan Kediri dapat dilihat melalui berbagai kronik Cina yang menyebutkan beberapa hal, yaitu yang pertama kerajaan penghasil beras. Lalu yang kedua banyak barang dagangan yang banyak terjual di pasaran seperti gerabah, perak, emas, dan daging. Lalu pemakaian uang dari emas sebagai alat pembayaran.
Lalu yang terakhir, adanya polisi serta pajak yang dipungut oleh rakyat. Lalu yang keempat, ada aspek sosial. Sesuai dengan yang telah dituliskan dalam kitab Lubdaka, masyarakat dari Kerajaan Kediri tidak menganut sistem kasta, walaupun mereka merupakan penganut agama Hindu. Kitab tersebut juga mengungkapkan bahwa baik tinggi maupun rendahnya nilai dan martabat dari seorang tidak dilihat dari kedudukan maupun garis keturunannya, melainkan dilihat dari sifat dan sikap dari orang itu sendiri. Nah, di sini ada Raja Kerajaan Kediri dan masa pemerintahannya. Yang pertama ada Sri Samarawidjaya dari 1042 sampai 1051 Masehi. Yang kedua ada Sri Jitendrakara dari 1051 sampai 1112 Masehi. Yang ketiga ada Sri Bameswara dari 1112 sampai 1135 Masehi. Yang keempat ada Jayabaya yaitu 1135 sampai 1159 Masehi. Yang kelima ada Sri Sarweswara dari 1159 sampai 1169 Masehi. Yang keenam ada Sri Aryeswara dari 1169 Masehi sampai 1180 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Gandra dari 1180 sampai 1182 Masehi. Yang kedelapan ada Kameswara dari 1182 sampai 1194 Masehi. Dan yang terakhir ada Kertajaya 1194 sampai 1222 Masehi. Sekian dan terima kasih materi tentang Kerajaan Kediri dari kelompok 2.